senang sekali saya Gia Clarissa kembali hadir menyapa Anda dalam program CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya akan ada banyak hal-hal menarik seputar Jawa Timur yang akan kita bahas di sini bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat lekat dengan masyarakat Jawa Timur, yaitu tentang keberagaman. Nah, Jawa Timur sendiri ini bisa dikatakan menjadi salah satu provinsi yang multikultural, beragam etnis hidup berdampingan dengan harmoni. Namun bukan berarti tanpa tantangan ya, karena seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan teknologi, nah ini banyak sekali potensi yang bisa melunturkan nilai-nilai toleransi dalam keberagaman tersebut. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu politisi muda anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi E, yaitu dengan Mas Cahyo Haryo Prakoso. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik Mbak, alhamdulillah. Ini sebelumnya, ini terima kasih ya udah datang main-main di podcast CNN. Iya, Ini perdana ya berarti ya? Perdana ini, terima kasih nih undangannya nih. Oke Mas, ini tadi boleh ceritain sedikit dong, ini dari mana perjalanannya? Kayaknya memang padat sekali ya Mas Iya, Cahyo ini sendiri. hari ini kita ya banyak kegiatan yang terkait dengan komisi ya, tadi khususnya dengan Dispora, karena memang yang merupakan mitra kerja kami dan memang banyak kegiatan terkait banyak beberapa cabur yang kebetulan kami juga pembina cabur, beberapa cabur, ada kegiatan-kegiatan pembinaan, peningkatan prestasi, kompetisi-kompetisi, jadi kami ya riung sana riung sini lah tadi. Betul, apalagi juga habis masa reses ya. Ini Iya, kira-kira iya. ada oleh-olehnya apa nih yang bisa dibagikan kepada saya dan juga pemirsa nih? Iya. Apa laporan-laporan apa dari masyarakat? nih, Kita Mas? beruntung ya, kita masyarakat kita ini tinggal di kota Surabaya yang kemampuan fiskalnya bagus, lalu juga keberpihakan pemerintah juga sudah cukup baik. Yes. Memang meskipun memang ada beberapa sambatan lah bahasanya, Ya. kalau bahasa Surabaya, banyak sambatan khususnya terkait pertama tentang kemudahan akses pendidikan. Kedua juga permasalahan pembenahan infrastruktur yang dianggap bagi masyarakat kita kurang sempurna dan kurang cepat. Ya. Tentu ini sesuatu hal yang wajar ya dalam proses pembenahan kota, dalam proses suatu penyelesaian kebijakan dan visi-visi, tentu ada tantangan proses dan lain-lainnya. Tapi kami sudah sampaikan kepada dinas terkait, baik pemerintah kota, yang dalam hal ini kewenangan pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi, untuk bisa ditindaklanjuti secara cepat, profesional dan betul-betul berdampak nyata bagi masyarakat. Oke, itu- Termasuk juga permasalahan disabilitas. Oke. Jadi masih ada masyarakat kita, Di Surabaya anak-anak ya, kita di khususnya? Surabaya, mereka putus sekolah karena mereka termasuk kelompok rentan, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia nggak mau sekolah karena mereka nggak pede, karena menjadi korban bullying di sekolahnya, Oke. karena kondisi fisiknya, dan ini menjadi keprihatinan kami, dan kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan follow up yang terbaik lah bagi Oke. mereka. Dan beruntungnya aspirasi itu sudah Anda dengarkan ya, dan Iya, akhirnya tentunya iya, ini iya. bisa di follow up lagi sehingga Iya. memang ada solusinya. Iya, Oke iya. Mas, kita bergeser ke topik kita hari ini terkait Iya. dengan keberagaman di Jawa Timur. Mm-mm. Kan kita melihat bahwa Jawa Timur ini ada banyak 37 atau 38 kabupaten kota. kabupaten Iya, begitu. iya. Tentunya dengan berbagai macam keragaman ya. Sebenarnya Anda melihat atau menilai Jawa Timur tentang toleransinya, keberagamannya seperti apa sih Mas? Ya, kembali lagi kita juga bersyukur ya. Mhm. Kita tinggal di negara yang sangat luar biasa namanya Indonesia, maupun provinsi yang memiliki keanekaragaman yang sangat luar biasa. Di Jawa Timur ini kita ada berbagai macam suku, agama, ras, dan juga setiap daerah juga memiliki keotentikan masing-masing. Termasuk Surabaya. Kita kalau lihat Surabaya pasti setiap kecamatan aja mereka ada bahasa apa Bahasa ya? arek gitu Bahasa ya. arek dewi lah, Oke. bahasa gitu. Ada keotentikan masing-masing, dan ini suatu keniscayaan yang sangat luar biasa. Tetapi keniscayaan ini tentu terkadang bisa menjadi suatu kebaikan kalau kita kelola dengan baik, tetapi bisa menjadi suatu bencana kalau tidak kita kelola dengan baik. Ini akan menjadi tantangan bagi kemajuan kita sebagai suatu provinsi maupun sebuah kota. Maka toleransi dalam keberagaman yang sudah diajarkan oleh para pendiri bangsa kita, yang sudah diberikan pondasinya melalui yang kita namakan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika, 4 konsensus bernegara ini, menurut kami ini sudah lengkap secara regulasi, tinggal kita sebagai masyarakat apakah mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kalau Anda melihat
rasa atau budaya toleransi di Jawa Timur sendiri. Apa sih yang membuat toleransi itu begitu melekat kepada masyarakat Jawa Timur hingga hari ini? Karena kita kan sebenarnya jujur aja melihat Jawa Timur itu kan bisa dikatakan minim konflik ya. Padahal ada banyak kota kabupaten. Apa yang membuat, bagaimana penilaian Anda sebagai politisi muda melihat toleransi yang masih lestari hingga saat ini di Jawa Timur? Saya rasa sama ya Jawa Timur dengan provinsi-provinsi lain bahwa kita masih memiliki budaya tepo seliro ya. Saling menghargai yang selalu menjadi pondasi kita dalam kehidupan sosial. Dan kita juga bersyukur bagaimana para pemimpin kita, baik pemimpin politik, pemimpin organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun siapapun itu yang memiliki peran yang luar biasa dan penting bagi Provinsi Jawa Timur ini semuanya guyup rukun, memberikan contoh kepada masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini masih sebagian itu berkonsep patronisasi. Jadi masih melihat tokoh masyarakat yang menjadi kebanggaan kita ini bagaimana nih dalam menyikapi suatu isu yang ada. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat baik meskipun kita tahu bahwa kita mengalami tantangan yang luar biasa. Kita saat ini perkembangan teknologi yang sangat pesat dan ini juga berkolerasi dengan sesaknya informasi yang diterima oleh masyarakat kita. Tentu ini jadi tantangan kita untuk tetap menjaga keguyupan di kehidupan kampung yang ada di kota Surabaya maupun Jawa Timur. Ini perlu kerjasama dari semua pihak. Dan saya rasa ini akan tetap toleransi dalam keberagaman di Jawa Timur ini akan tetap langgeng sampai sepanjang hayat lah. Kemudian apa saja sih bukti bahwa solidaritas arek-arek Jatim khususnya mungkin di wilayah kota Surabaya ya ini yang begitu tinggi dalam menjunjung keberagaman. Kita tahu kayak budaya arek tadi sudah sempat di-spill ya Mas ya. Kalau menurut Anda mungkin bisa diceritakan di daerah pemilihan Anda bagaimana sih bukti konkret ya kalau bahwa khususnya masyarakat Surabaya ini bisa benar-benar guyup, rukun, toleransinya begitu tinggi Mas di perkembangan zaman yang semakin modern ya. Modern ya. Kita lihat di Surabaya saya rasa semua agama dalam melaksanakan ibadahnya nggak ada masalah. Saling menghormati, saling memberi ruang untuk setiap masyarakat yang ada di Surabaya apapun anutan agamanya bisa beribadah dengan baik. Dan bahkan beberapa rumah ibadah lintas agama saling menjaga satu sama lain itu terjadi di kota Surabaya. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Kedua, kalau misalnya kita lihat masyarakat Surabaya itu kalau misalnya ada masalah, mereka nggak memandang ini orang, mohon maaf, kategori ekonomi tinggi, ekonomi rendah, agama apa. Tapi ketika ada tetangganya, warga kampungnya kesulitan, semuanya datang, semuanya gotong royong, semuanya saling membantu, saling memberikan partisipasi. Bahkan ada pemikiran, loh kalau misalnya ada ini, saya di Surabaya, saya rasa teman-teman juga tahu, kalau kadang-kadang kalau misalnya ada warga hajatan, kita nggak diajak untuk ngikut bantu, itu kayak, loh aku nggak salah apa. Nah itu ada. Jadi baper sendiri gitu ya. Aku nggak salah apa. Aku pengen ngewangi lah. Ini kan salah satu hal yang luar biasa yang dimiliki rasa kebersamaan yang sangat tinggi dari masyarakat Surabaya. Salah satu contohnya itu. Ini salah satu contoh kecil. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana toleransi dalam keberagaman ini sangat langgeng, sangat eksis dan menjadi kultur kehidupan yang merata di kampung-kampung kota Surabaya. Saya rasa juga cukup sepakat dengan hal itu karena kita juga melihat di Surabaya banyak ya kayak rumah ibadah kayak masjid, kemudian sebelahnya gereja itu secara berdampingan ya masih. Kalau nggak salah di daerah Rungkut itu ya, itu menjadi salah satu bukti ya bahwa memang kalau di Surabaya ini atau secara luas di Jawa Timur ini menjadikan contoh bahwa toleransi untuk masyarakat Jawa Timur itu begitu tinggi ya Mas ya. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Namun kita akan bahas di segmen berikutnya Mas karena sebenarnya masih banyak banget yang bisa Anda sampaikan, terutama Anda kan juga sering dekat dengan masyarakat, sosialisasi. Kira-kira apa sih tantangan hari ini terkait dengan keberagaman yang ada di Jawa Timur. Namun kita jeda sebentar, tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur.
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta ada satu restoran yang menyajikan aneka sajian khas kota berjuluk Kawanua dengan bumbu woku dan rica-rica. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama dengan Mas Cahyo membahas seputar keberagaman di Jawa Timur dan rasa toleransi yang tinggi oleh masyarakatnya. Tadi mungkin sudah sedikit disinggung masalah tantangan-tantangan hari ini ya Mas, terkait dengan melunturnya nilai toleransi di tengah masyarakat Jawa Timur yang begitu multikultural. Nah, walaupun bisa dikatakan bahwa Jawa Timur ini cukup toleran, namun tentu ada tantangannya, misalnya tawuran, unjuk rasa anarki, bahkan yang mungkin kalau kita bisa flashback yang sempat merusak cagar budaya Gedung Negara Gerahadi. Tanggapan Anda seperti apa? Saya sebetulnya kalau mengingat kejadian itu cukup prihatin ya. Bagaimana sebetulnya negara memberikan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berdemokrasi, tetapi kita sebagai masyarakat sepatutnya tetap menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi peradaban, dan juga menjaga apa yang menjadi bagian dari negara kita, provinsi kita maupun kota kita. Karena bagian dari kota itu tidak hanya masyarakatnya, tetapi juga bangunan, peninggalan sejarah itu juga merupakan bagian penting dari kita. Nah, ketika kita berbicara tentang demonstrasi, tawuran, atau kegiatan anarki yang terjadi di masyarakat kita, tentu ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Saya rasa di negara maju juga mengalami itu, semua negara mengalami hal yang sama, mengalami tantangan yang sama. Apalagi kita memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman pola pikir, persepsi yang bermacam-macam, dan juga mudahnya akses informasi dari media sosial yang sangat luar biasa. Kita pengguna internet tertinggi, Jawa Timur juga pengguna internet aktif tertinggi, 89% masyarakat kita pengguna internet aktif, tetapi literasi digital kita masih butuh tantangan lebih, butuh perhatian lebih. Maka hal-hal seperti kemarin, perbedaan pendapat, diberikan pemantik yang mungkin cukup mengena, akhirnya bisa terjadi itu. Tentu ini menjadi catatan kami bersama. Meskipun sekali lagi hal yang terjadi kemarin tidak bisa kita hanya menyalahkan personnya saja. Kita tidak bisa menyalahkan ini merupakan tanggung jawab pemerintah misalkan, ataupun aparat penegak hukum. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini perlu adanya kolaborasi aktif dari kita semua untuk menjalankan resiliensi keluarga, ketahanan keluarga. Karena sebetulnya yang membentuk karakter dari setiap orang itu ya lingkungan tempat tinggalnya. Maka kita harus membangun keluarga yang harmonis. Itu yang pertama. Itu adalah komitmen kita, dan kami sudah dorong ke pemerintah provinsi adanya program penguatan resiliensi keluarga. Kedua, bagaimana sistem pendidikan kita juga terus mengingatkan tentang pentingnya menjaga perdamaian, pentingnya menjaga toleransi dalam keberagaman, pentingnya menjaga meningkatkan taposeliro. Ini butuh bantuan semua pihak, butuh proses. Ini jangan melihat ini hanya skop ketika terjadinya aksinya atau 1 tahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya, tetapi kita ini jangka panjang untuk bisa menjaga setiap proses perbedaan pendapat itu berjalan dengan harmonis seperti itu. Anda salah satu anggota dewan yang menurut saya cukup sering melihat memantau dari sosmed Anda ini turun ke sekolah-sekolah terkait ke masalah pendidikan. Nah, itu menurut Mas Cahyo sendiri bagaimana sih menanamkan nilai toleransi tinggi khususnya di usia-usia anak sekolah nih, karena kan usia-usia anak-anak sekolah atau yang mungkin kisaran 17-an itu kan usia-usia yang sangat labil mungkin. Nah, ini bagaimana nih kalau komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mungkin penguatan edukasi bahwa menjunjung tinggi toleransi itu sangat berguna untuk menjaga keharmonisan Jawa Timur. Kalau berdasarkan kajian yang pernah saya baca bahwa membangun karakter seseorang itu di usia 3 sampai 8 tahun. Itu membangun karakter dasarnya di situ usia itu. Maka kalau kita mengacu pada itu, keluarga adalah kunci penting
dari membangun apakah kita ingin kita menjadi negara yang tetap berasaskan Pancasila atau tidak, tetap berlandaskan filosofi Bhinneka Tunggal Ika atau tidak. Kuncinya ada di keluarga. Maka tidak bisa kita hanya menyalahkan sekolah. Terkadang ini yang lupa, ada yang lupa lah ya, kita nggak menyalahkan. Termasuk saya juga, karena kebetulan saya juga sebagai orang tua, saya juga harus mengingat diri bahwa nanti di usia tertentu anak saya harus kita ajarkan tentang toleransi dalam keberagaman ini. Dan ini PR kita semua sih, seperti itu. PR kita semua, karena juga kita melihat bahwa ya kita mempersiapkan generasi berikutnya ya. Dan ini kepentingan kita semua juga. Ya. Jadi ini PR kita semua karena ini untuk kepentingan kita semua juga. Mereka ini adalah generasi penerus bangsa kita. Masa depan ada di tangan generasi penerus kita. Maka kita nggak mau dong generasi muda kita, generasi penerus kita itu memang punya intelektual tinggi, tetapi tidak berkepribadian kebudayaan, tidak memiliki semangat filosofi Pancasila, tidak memiliki semangat gotong royong. Acuh tak acuh bahasanya seperti itu. Hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi tidak mau fokus untuk membangun, jangankan membangun negara, membangun kampungnya saja tidak mau. Nah ini harapan kita harus tetap terjaga. Nah karena mungkin sudah sedikit disinggung, nah ini cukup menarik, kebanyakan sekarang kan seiring perkembangan zaman, teknologi juga, banyak anak muda yang akhirnya sibuk dengan dunianya sendiri ya Mas. Akhirnya perkembangan zaman turut andil dalam terkikisnya nilai keberagaman. Kalau mungkin dulu ingat saya pada saat masa kecil, jelang sore-sore gitu banyak yang main di luar, main mungkin zamannya engkleng gitu, gobak sodor atau gitu main ya. bola lah. Main bola lah kalau laki-laki cowok-cowok gitu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah sangat, mungkin masih ada, namun sudah sangat minim ya, rata-rata sekarang udah main gadget kayak gitu. Padahal itu kan juga berpotensi untuk melunturkan nilai-nilai toleransi yang ada dari keberagaman kita tersebut. Nah, menurut Anda sebenarnya generasi muda yang mulai individualistis, kelompok-kelompok yang mengeksklusifkan diri itu apa sih bahayanya? Maksudnya generasi muda ya Mas, kayaknya banyak loh sekarang ini. Saya rasa gini, Mbak. Ini sesuatu yang akan berpotensi untuk menciptakan ketimpangan sosial yang tinggi bagi masyarakat kita. Jadi individualistik ya kan, karena mengacu dari sukunya saja, strata ekonomi ataupun strata pendidikan. Jangan salah, ini juga menjadi catatan kami, dan kami pernah menyampaikan kepada dinas terkait bahwa misalkan suasana adanya sekolah favorit misalkan, itu juga membangun terjadinya ketimpangan sosial, karena akhirnya yang memang berkualitas masuk di sekolah situ, secara ekonomi baik juga sekolah di situ, yang tidak sekolahnya lain. Nanti akhirnya ketika universitas mereka kalah grade, akhirnya yang masuk universitas negeri ya dari SMA yang ini yang bagus ini, yang tidak nggak bisa masuk universitas negeri. Ketika bekerja mereka mengalami tantangan. Jadi kita membangun ketimpangan, tidak hanya ketimpangan filosofi, ideologi masyarakat, tetapi juga ada ketimpangan sosial yang terbangun Ada dari gap sistem, ya. ada gap yang akhirnya tercipta. Nah ini saya sampaikan, ini luar biasa. Ini PR kita sama-sama. Harus kolaborasi semua pihak, kolaborasi atau bisa dikatakan kolaborasi pentahelik misalkan. Baik pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, media, ya semua pihak. Saya rasa industri itu kita bersama-sama. Industri juga harus memberikan keadilan misalkan dalam memberikan lapangan pekerjaan. Itu juga potensi misalkan ada industri dibangun di salah satu daerah, masyarakat setempat nggak mendapatkan lapangan pekerjaan di situ, yang dapat masyarakat dari kota tertentu, etnis tertentu, itu juga memicu konflik sosial, memicu konflik perbedaan, menghilangkan toleransi dalam keberagaman juga itu. Jadi banyak faktor yang tidak hanya masalah faktor gadget, tapi banyak faktor yang bisa memicu munculnya lunturnya nilai Pancasila, lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita. Di segmen berikutnya Mas, ini kita akan membahas yang lagi hype, yang lagi viral tidak hanya di Jawa Timur namun secara nasional juga, terkait munculnya komunitas-komunitas baru ya, komunitas olahraga, komunitas musik. Nah, namun kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Bentrokan antar warga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kedua kelompok saling serang dengan batu dan juga botol, serta lemparan petasan. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya tadi sudah banyak sekali ya Mas Cahyo yang sudah kita bahas terkait apa saja keberagaman Jawa Timur, kemudian sudah tantangan-tantangannya, dan ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin tidak hanya sedang viral atau hype di wilayah Jawa Timur ya, namun di secara nasional juga. Munculnya komunitas-komunitas baru ya Mas. Sebenarnya ini bagaimana persepsi Anda dari sudut pandang seorang politisi muda anggota DPRD? Misalnya ada komunitas baru, komunitas olahraga, lari, sepeda, pedal mungkin, terus habis itu komunitas musik baru. Kemunculan komunitas ini sebenarnya memberikan kontribusi besar apa sih terhadap nilai-nilai multikultural di wilayah Jawa Timur? Iya, jadi memang kalau kita bicara komunitas kan banyak ya, ada komunitas olahraga dengan beraneka ragam cabornya, ada komunitas kultur, misalnya komunitas budaya K-pop. Atau pecinta budaya Jepang misalnya. Ini kan juga banyak sekali banyak ya. Banget sekarang betul. Terus ada komunitas pecinta barang antik, ada komunitas apa, komunitas motor misalkan. Banyak sekali. Saya rasa ini sesuatu yang baik karena kalau kita melihat lebih dalam, komunitas-komunitas ini kan juga terdiri dari beraneka ragam suku, beraneka ragam latar belakang masyarakat. Tidak hanya latar belakang daerahnya, tapi latar belakang profesi. Ini suatu yang luar biasa. Asalkan ini sesuatu yang positif, bisa membangun nilai, tetap menjaga nilai sosial dalam kehidupan masyarakat Surabaya, saya rasa mari kita support bareng-bareng kan gitu. Toh kegiatannya juga positif semua. Tidak ada yang menyalahi Undang-Undang Dasar, tidak ada yang menyalahi Pancasila, semuanya tetap menjaga kerukunan. Saya rasa ini harus kita support bareng-bareng, termasuk yang komunitas olahraga. Karena olahraga ini juga penting. Hari ini masyarakat kita dengan padatnya intensitas kegiatan masing-masing ya, bagaimana perkembangan dunia industri hari ini, akhirnya memaksa masyarakat kita itu bahkan mungkin jangankan olahraga, istirahat aja jarang. Maka dengan adanya komunitas olahraga ini kan juga membangun kultur budaya sehat, hidup sehat, memasyarakatkan kesehatan, menyehatkan masyarakat dengan pola-pola, dengan cara komunitas. Saya rasa ini bagus sekali. Justru ini memperkuat, karena sekali lagi bahwa keberagaman itu, kalau apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, keberagaman itu bukan sesuatu yang harus kita hilangkan, justru harus diperkuat. Karena kekuatan itu ada di keberagaman itu sebetulnya. Jadi keberagaman itu bukan Bhinneka Tunggal Ika, itu bukan menyatukan bukan menjadikan satu keberagaman ini, tapi menguatkan keberagaman ini menjadi satu semangat yang sama, yaitu menjaga NKRI. Justru semakin banyak warna begitu ya di Jawa Timur ini, dan akhirnya ini menjadi suatu kekuatan harapannya. Nah, ini saya sedikit kepo nih, kayaknya Mas Cahyo sendiri ini juga salah satu aktif dalam komunitas apa nih Mas, kalau boleh tahu? Olahraga nih kalau saya boleh tebak ya. Kalau aktif banget nggak, cuma sekedar ya suka main bola, suka lari, suka bela diri, suka olahraga aja lah. Tapi memang di Surabaya khususnya lagi ini banget ya Mas. Iya, lagi happening banget ini kan di sini. Ya. Komunitas lari itu banyak sekali, apalagi banyak foto-foto itu kan. Karena banyak yang penting fotonya, yang penting larinya boleh deket tapi yang penting fotonya ya. Oke, nah itu gimana Mas? Kalau saya melihat dari kacamata DPR di Provinsi Jawa Timur, bagaimana sih untuk mensupport keberagaman yang ada ini? Mungkin dari komunitas-komunitas yang ada ya. Ada nggak support khusus dari DPRD Provinsi Jawa Timur? Kami mensupport, mungkin kalau dari kami instansi DPRD Jawa Timur, kita beberapa kali mengadakan aspirasi run dengan di beberapa daerah yang diinisiasi oleh pimpinan DPRD bersama Sekwan DPRD Jawa Timur. Itu juga salah satu cara kita untuk merangkul komunitas olahraga yang ada. Itu pernah saya lihat sih itu. Menarik. Komunitas olahraga yang ada di Jawa Timur, untuk bisa di situ juga sambung rasa dengan anggota dewan yang ada di wilayah tertentu. Memang di Surabaya belum nih. Ya semoga suatu waktu di Surabaya ada, tapi beberapa daerah sudah berjalan dengan baik. Selain juga membudayakan hidup sehat, mempopulerkan budaya sehat, tapi juga ada dampak positif untuk penyerapan aspirasi masyarakat. Oke, nah dari situ sebenarnya juga ajang mendekatkan diri, bukan apa ya, ajang untuk membuka ruang sebesar-besarnya untuk menyerap aspirasi juga dari masyarakat. Karena mendengar aspirasi masyarakat kan nggak harus selalu formal ya kan, banyak ruang lah yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi itu juga mendekatkan dari DPRD, ibaratnya tidak ada gap lagi antara masyarakat dengan saya rasa kan udah nggak musimnya ya, karena kita ini generasi muda, sama-sama generasi muda kita ini. Saya lihat sekarang tokoh publik atau pejabat publik
dalam rangka memberikan suatu batasan atau protokol yang terlalu berlebihan, saya rasa sudah nggak zamannya ya. Saat ini lebih dekat ke masyarakat, justru itu yang lebih optimal untuk memberikan dampak buat masyarakat ya gitu. Oke, tadi sudah banyak tantangannya, ada banyak juga hal-hal positif yang kita ambil dari keberagaman ini. Namun bukan berarti ini tidak ada hal yang harus dievaluasi atau yang harus dibenahi ya, khususnya untuk negeri ini dengan nilai-nilai toleransi. Menurut Mas Cahyo sendiri, apa sih yang harus dibenahi sehingga memang toleransi ini tertanam kuat di masing-masing masyarakat, sehingga dampaknya tentu pada kekuatan ketahanan dari negara kita ini. Selalu kami sampaikan dalam beberapa kesempatan, kami memang beberapa kali juga ada kesempatan berkegiatan sosialisasi tentang hal yang sama, bahwa kunci utama kita menjaga toleransi selain dunia pendidikan kita, selain resiliensi keluarga kita, selain lingkungan yang baik, adalah bagaimana kita menjaga dan menjaga ekonomi kita ini berkeadilan, mengurangi disparitas ekonomi yang sangat tinggi. Karena sebetulnya ketimpangan ekonomi, disparitas ekonomi yang menjulang tinggi itu melahirkan suatu gesekan, ya kan? Kita lihat bagaimana masyarakat kita kalau terjadi suatu konflik, tidak hanya masyarakat kita, di luar negeri, negara lain, konfliknya selalu berdasarkan sesuatu yang namanya ekonomi. Itu alasan utamanya. Nah, ketika negara mampu memberikan suatu keadilan dalam akses ekonomi, lalu juga kualitas kesejahteraan yang mungkin dianggap tidak terlalu jomplang kalau bahasa Jawanya itu, saya rasa itu akan memperkuat apa yang sudah kita upayakan lainnya, baik dari sektor pendidikan, resiliensi keluarga dan lain-lainnya. Itu, dan ini sekarang sudah berjalan, bagaimana pemerintah di bawah komando Bapak Presiden Prabowo, beliau berkomitmen untuk bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, melalui KUR atau peningkatan pemberdayaan UMKM kita, melalui misalnya pemberdayaan sektor pangan maupun pertanian kita. Ini adalah komitmen beliau bahwa beliau ingin ekonomi tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Itu adalah komitmen dari beliau bahwa kita harus menghilangkan disparitas ekonomi yang terlalu luar biasa yang ada di negara kita. Dan insya Allah ini pemerintah provinsi dan kota juga memiliki komitmen yang sama. Dan saya rasa juga untuk hari ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi juga ya dari Mas Cahyo untuk memperkuat toleransi masyarakat Jawa Timur. Mas, boleh untuk terakhir nih ya Mas, karena sudah penutup, bagaimana Anda sebagai perwakilan generasi muda untuk mengajak masyarakat sekaligus sebagai anggota legislatif ya berkomitmen untuk mendukung supaya keberagaman ini bukan menjadi suatu ancaman, namun supaya itu adalah menjadi suatu kekuatan bangsa kita. Silakan. Kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, kita tahu bahwa negara kita memang berdiri di atas keberagaman. Negara kita dibangun dengan pondasi berbagai macam suku, agama, dan ras. Itu suatu keniscayaan, itu suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kita memang saat ini tentu dengan perkembangan industri, perkembangan teknologi, kita berlomba-lomba menjadi individu yang baik, tetapi kita harus kembali lagi kepada dasar apa yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita, bahwa kita harus hidup dengan berlandaskan gotong royong, toleransi dalam keberagaman, dan saling jaga satu sama lain. Itu adalah semangat yang diberikan oleh para pendiri bangsa kita dan harus menjadi dasar perjuangan kita, baik perjuangan kita sebagai pelajar, perjuangan kita sebagai mahasiswa, perjuangan kita sebagai pekerja, ataupun kami sebagai politisi. Semuanya adalah perjuangan untuk menjaga nilai gotong royong, menjaga keguyupan tetap langgeng dalam kehidupan yang ada di kota Surabaya, khususnya kampung-kampung kota Surabaya. Dan tentunya ini tidak bisa diperjuangkan sendiri ya pemirsa, karena ini merupakan suatu sinergi tidak hanya dari pemerintahan saja, namun juga secara masyarakat umum, berbagai elemen harus turut berkontribusi. Mas Cahyo, terima kasih banyak untuk waktu dan sosialisasi edukasi. Wah, hari ini saya sangat senang sekali ya seorang politisi muda bisa berbagi bersama kami. Mudah-mudahan semakin banyak program-program dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang turut mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya dan informasi tadi, sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Gia Clarissa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih banyak Terima Mas Cahyo kasih, waktunya. makasih Mbak kesempatannya.